Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di pertemuan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 SDN Kelapa 2 03 Jakarta Barat. Baik, untuk materi hari ini atau materi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang memahami perilaku mohon pertolongan. Pengertian mohon pertolongan. Nah, jadi kita sebagai manusia itu harus selalu meminta pertolongan atau memohon pertolongan kepada siapa? Ya tentu kepada hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan kita dalam meminta segalanya. Jadi Allah itu tujuan paling utama, tujuan paling satu-satunya, baik meminta terkait kehidupan kita ataupun setelah dari kehidupan kita yang di dalam akhirat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya tidak pernah mengecewakan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala maha segalanya, maha besar dan maha segalanya. Di dalam kehidupan kita tentu kita tidak bisa melakukan semua hal tanpa ada bantuan Allah dan tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi di ayat ini menjelaskan tentang hanya kepada Engkaulah itu maksudnya Allah ya, kita menyembah. Sesuai dengan ayat Allah yang lainnya, sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk menyembah. Inna khalaqnal jinna wal insa liya'budun. Jadi begitu. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, ada pertanyaan, kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Sesuai dengan mukadimah pertama saya tadi, pembukaan pertama saya itu tadi, pertama, Allah lah sang maha segalanya, baik di dunia maupun sisi seluruh alam semesta, dan Allah lah yang berkuasa di atas muka bumi ini maupun di dalam alam semesta. Yang kedua, jika kita meminta pertolongan kepada Allah, niscaya insya Allah akan dikabulkan langsung oleh Allah. Sebab Allah itu sangat senang kepada hambanya yang selalu berdoa. Akan tetapi Allah itu mengabulkan doa-doa kita yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi kita dalam berdoa ada adabnya atau ada caranya. Kita dikabulkan itu sebab kita membutuhkan, bukan sebab kita menginginkan. Hanya Allah lah yang tahu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus meminta pertolongan kepada Allah? Jika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, pasti hasilnya akan mengecewakan. Ada pepatah bilang seperti ini, jika kita bersandar kepada gedung, gedung itu akan rubuh. Jika kita bersandar kepada pohon, pohon itu akan tumbang. Dan jika kita bersandar kepada manusia, manusia itu akan meninggal. Akan tetapi jika kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, insya Allah Allah itu tidak rubuh, tidak tebang atau tidak tumbang, dan Allah tidak meninggal atau meninggal dunia. Sebab Allah itu maha segalanya. Mungkin itu saja materi yang Bapak jelaskan untuk hari ini. Kesimpulannya adalah kita sebagai manusia hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah tujuan utama kita dalam mendapatkan sesuatu, sebab kita meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan selalu berharap kepada selain Allah dalam hal meminta pertolongan, sebab nanti hasilnya akan mengecewakan. Kalau misalkan dikabulkan, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak dikabulkan, maka nanti akan mengecewakan kita. Akan tetapi jika kita meminta pertolongan kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah, insya Allah itu hasilnya tidak akan mengecewakan. Allah itu senang kepada hambanya yang selalu berdoa. Akan tetapi ada pertanyaan, Pak, ini kan saya udah sering berdoa Pak, tiap hari dari pagi sampai malam saya berdoa terus, tapi Allah nggak pernah kabulkan Pak, gitu. Kenapa itu Pak? Ingat peraturan yang kedua, Allah itu mengabulkan doa kita itu hanya doa-doa yang kita butuhkan. Maksudnya hanya sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Beda antara butuh dan ingin, ya seperti itu ya. Untuk tugas
hari ini dan tugas pertemuan selanjutnya. Yang pertama, untuk tugas hari ini, silahkan kalian klik link di bawah ini. Setelah itu kalian isi semua yang ada di Google Form tersebut, baik dari nama, kelas, dan nomor absen. Setelah itu ada pertanyaan selanjutnya, kalian isi sesuai dengan materi hari ini. Dan selanjutnya nanti kalian tulis pertanyaan pertanyaannya apa saja setelah terkait pembelajaran hari ini. Bebas pertanyaannya, jadi pertanyaan itu dari kalian dan tidak ada jawaban dan jangan dikasih jawabannya, cukup pertanyaan aja. Setelah itu kalian absensi cukup dengan ketik di WA sesuai dengan nomor absen, nanti saya akan menginstruksikannya. Dan terakhir, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan sebuah pelatihan yang akan dilaksanakan dengan menggunakan Google Form. Jadi nanti kita akan latihan dari pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya, seperti pembelajaran tentang tawadu, ikhlas, dan yang terakhir adalah memohon pertolongan. Nah, terkait pembelajaran, oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf, yang lebihnya itu ada dari Allah dan yang kurangnya itu dari kesalahan saya sendiri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.